Saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bacaan ini beberapa kali saya angkat baik di adorasi maupun di MSC TV tentang arti kuon dan kunarion, arti anjing sebagai anjing liar dan anjing sebagai pets atau sebagai hewan piaraan, sebagai papi. Namun kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana begitu banyak orang mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka tuntut dari Tuhan. Dalam doa mungkin, Tuhan, kami mau seperti ini, kami ingin seperti ini, dan seterusnya. Namun kebanyakan juga orang lupa bahwa hal mujizat terjadi karena kuasa atau daya belas kasih Allah terjadi. Tanpa itu tidak ada mujizat. Pertama-tama. Lalu yang satu paket dengan itu, mujizat terjadi karena pengharapan, keyakinan akan kuasa belas kasih itu. Jadi pertama ada kuasa belas kasih ilahi. Yang kedua karena ada pengharapan, keyakinan akan belas kasih ilahi yang penuh daya dan kuasa itu. Hari ini dalam Injil Yesus menunjukkan belas kasih kepada seorang ibu Yunani, seorang kafir berkebangsaan Siro-Fenisia, karena anaknya butuh jamahan mujizat, butuh kesembuhan agar supaya keluar setan yang merasuki anak perempuannya. Dialog yang sangat singkat antara Yesus dan ibu Yunani ini akhirnya berujung pada mujizat di depan mata dari ibu ini. Karena tadi kalau yang pernah mendengar renungan saya tentang kuon dan kunarion, tentang anjing dan papi, tentang peristilahan dari Yesus menggunakan kata anjing lalu terdengar enak di telinga dari seorang ibu ini. Tapi pada kesempatan ini saya ingin melihat dari sisi lain, mengajak kita bahwa ketika ibu ini sungguh yakin akan belas kasih ilahi, dalam keyakinan pengharapannya anaknya akan beroleh kesembuhan, setan yang merasuki anaknya pasti akan ditampik, akan dihalau oleh kuasa belas kasih ilahi itu. Maka Yesus mengatakan kata-kata yang sungguh memberi dia peneguhan akan pengharapannya. Apa itu? Karena kata-katamu itu, pulanglah sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, celah ruang bilik kehidupan kita juga terkadang begitu rentan untuk setiap saat dirasuki oleh kuasa kegelapan. Dan itu terjadi bukan hanya kita merasa bahwa saya punya persoalan yang berat, bukan. Kadangkala dalam pasangan suami istri, dalam relasi dengan anak orang tua, dengan menantu mertua, kadangkala itu sungguh-sungguh bisa menjadi celah, menjadi lorong untuk jalan masuk kuasa kegelapan. Tetapi hari ini kita belajar satu hal yang baik, yakni ketika kita memiliki pengharapan, keyakinan akan belas kasih ilahi, maka kita juga sesungguhnya telah meletakkan mujizat terlebih dahulu di depan mata kita, terjadi berlangsung terus menerus dan tanpa secara mendadak, sehingga kita menamakan sebagai tanda heran.
Kita tidak akan heran kalau Tuhan menuntun kehidupan kita, asalkan kita menyadari bahwa belas kasih daya ilahi senantiasa satu paket dengan pengharapan keyakinan kita terhadap belas kasih itu. Semoga demikian.